Halo, selamat siang sahabat Prodia. Saya ucapkan selamat bergabung dalam webinar Rawat Kulit dan Rambut Sesuai DNA-mu. Sebelumnya, saya boleh sapa ya para sahabat-sahabat Prodia yang sudah bergabung siang ini. Yang kurang lebih ada 60 peserta yang ada dari nggak cuma Semarang aja nih, ada dari Medan, Jakarta, Tangerang, dan Sorong pun juga ada. Halo, apa kabar? Semoga semua sahabat Prodia dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sahabat Prodia, meskipun siang hari ini sedang long weekend, bukan berarti kita jadi nggak produktif dong ya. Kita bisa kok produktif sambil rebahan. Nah, salah satunya dengan mengikuti webinar siang ini. Rawat kulit dan rambut sesuai DNA-mu. Yang nanti pastinya akan dibawakan langsung oleh narasumber yang memang sudah expert di bidangnya, yaitu Dr. Sri Elyani, SPKK, Fins DV, FAADV. Dan juga nanti ada Ibu Kriseptiana Hendra Prihadi, SHMM, yang sering kita kenal sebagai Ibu Tia Hendi. Yang bertindak sebagai moderator, Ibu Francisca Octavia, SSI. Nah, sahabat Prodia, sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu untuk tata aturannya ya. Jadi selama nanti webinar ini berlangsung, kamera off, mikrofon off, kemudian untuk Q&A bisa disampaikan di kolom pertanyaan, sebutkan nama, kota, dan pertanyaannya. Dan untuk kuesionernya, jangan lupa untuk diisi yang sudah kami bagikan kemarin. Kemudian untuk agenda webinar siang ini, nanti ada pembukaan yang akan dibuka oleh Ibu Cynthia Resti Wijaya selaku Branch Manager Prodia Semarang. Kemudian nanti dilanjutkan presentasi oleh Dr. Sri Elyani, SPKK, Fins DV, FAADV. Dilanjut diskus yang sebelumnya mohon maaf untuk Ibu Kriseptiana Hendra Prihadi atau Bu Tia Hendi yang pada awalnya mau melakukan sambutan di awal, cuman karena ada agenda yang mendadak, jadi nanti Bu Tia akan hadir dengan sahabat-sahabat Prodia di tengah-tengah sesi ilmiah. Baik, berikutnya nanti ada penutup, yang pasti ada door prize yang kita tunggu-tunggu ya. Nah, sahabat Prodia, setelah kita bacakan tadi untuk rundown acara hari ini, lalu kita panggil Bu Cynthia, Ibu Cynthia Resti Wijaya, SFAM, sebagai Branch Manager Prodia Semarang. Kepada Ibu Cynthia, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ica, MC kondang dari Prodia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Prodia yang ada di rumah saja dimanapun berada, tadi dari Sabang sampai Merauke ya Mbak Ica. Ya. Terima kasih dan selamat bergabung dalam webinar series ke-13 Central Java Region. Kalau di Semarang nih series kelima yang diselenggarakan oleh Laboratorium Klinik Prodia Cabang Semarang. Kami sampaikan terima kasih kepada narasumber cantik kami hari ini, Dr. Sri Elyani, SPKK Fin SDV FAADV. Terima kasih juga kepada Ibu Wali Kota Semarang, Ibu Kriseptiana Hendra Prihadi SHMM yang nanti ikut bergabung sebagai gestar kami di sesi diskusi. Tak lupa terima kasih kami sampaikan kepada moderator pagi ini, Ibu Francisca Octavia SSI, Ibu Rambu Bepi Hamuati selaku Regional Marketing Manager Prodia Central Java Region dan panitia penyelenggara webinar hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan atas berkah yang luar biasa untuk kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti webinar ya, dengan tema yang sangat menarik pada hari ini. Pada era pandemi ini membuat masyarakat kita saat ini lebih menyadari dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Kesehatan tubuh secara serta berbagai cara untuk meningkatkan imunitas tubuh menjadi topik hangat dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini.
berbagai penyesuaian terhadap gaya hidup atau lifestyle, asupan makanan yang bernutrisi tepat, dan juga perlunya suplementasi sudah menjadi kebiasaan baru dalam menjalani keseharian. Saat ini healthy lifestyle, back to nature sepertinya semakin diminati, termasuk untuk perawatan diri yang merupakan bagian penting dalam menjaga hidup sehat kita, yaitu perawatan kulit dan rambut. Sebagai perwujudan Prodia dalam mewujudkan visi kami menjadi laboratorium layanan kesehatan terpercaya yang menunjang pengobatan generasi terbaru, sejak tahun 2018 Prodia terus mengembangkan pemeriksaan berbasis genetik yang dikemas dalam pemeriksaan Prodia Genomics. Dan pada akhir Oktober 2020 lalu, Prodia kembali meluncurkan pemeriksaan berbasis gen, yaitu Prodia Skin and Hair Genomics, yaitu merupakan pemeriksaan genomik yang dapat mengidentifikasi kondisi dan tendensi kesehatan kulit dan rambut, serta kecukupan nutrisi berdasarkan profil genetik. Nah, dengan mengetahui faktor genetik terkait kondisi dan tendensi kesehatan kulit dan rambut secara personalized atau sesuai preferensi individu atau custom masing-masing, upaya pencegahan maupun perawatan lebih tepat sasaran sehingga penyesuaian produk atau treatment bisa dilakukan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan lebih menarik oleh Dr. Sri Eliani, spesialis kulit dan kelamin. Semoga dapat menambah wacana sahabat Prodia semua dalam perawatan kesehatan kulit, rambut, manfaat pemeriksaan berbasis genetik, sehingga dapat menjadi guideline dalam mewujudkan healthy lifestyle, sehingga kita tetap sehat dan cantik di masa pandemi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Cynthia. Sebelumnya saya sapa lagi ya teman-teman yang baru bergabung, yang kurang lebih ada 70, dan mungkin juga banyak dokter yang ikut serta. Selamat siang dong, selamat siang sahabat-sahabat Prodia. Tentunya sangat menarik sekali ya tema kita hari ini. Dan berbicara soal kulit dan rambut, ngomong-ngomong nih ya, ternyata kulit dan rambut itu juga bagian dari investasi masa depan loh. Kenapa bisa jadi bagian investasi masa depan? Ternyata invest itu nggak hanya berupa uang atau saham ya yang selama ini kita kenal. Jadi rambut dan kulit pun juga bisa jadi investasi masa depan kita. Nah, mungkin yang lebih tepat untuk membahasnya nanti dengan Dr. Sri Eliani. Sebelum itu, kami kenalkan sebelum kita masuk ke sesi ilmiah, saya sampaikan dulu kepada moderator kita, Ibu Francisca Octavian, SSI. Halo Mbak Siska. Halo Mbak Ica. Ya, sudah siap Mbak Siska? Sudah. Baik, Mbak Siska ini selaku moderator pada siang hari ini. Mbak Siska selaku Regional Marketing Supervisor Central Java Region. Dan Mbak Siska ini lulusan Fakultas Biologi Universitas Atmajaya Yogyakarta 2005. Halo Mbak Siska. Ya, saya mulai. Gimana nih Mbak? Ya. Pernah ada masalah sama rambut nggak Mbak? Puji Tuhan rambutnya sudah mulai beruban ya dok ya, karena mungkin faktor usia ya Dokter Eli ya. Iya, nggak apa-apa. Mbak Siska, silahkan untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ica. Sahabat Prodia, tahukah Anda bahwa kondisi kulit dan juga rambut kita itu sangat ditentukan oleh faktor genetik. Dan untuk jenis kulit serta rambut masing-masing orang berbeda. Jadi pastinya masalah untuk orang-orang tersebut pastinya akan berbeda juga ya. Oleh sebab itu perawatan yang sesuai itu diperlukan untuk orang-orang yang berbeda gitu ya. Kemudian untuk berbagai jenis kondisi kulit dan rambut itu termasuk dalam penyakit kompleks yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga oleh faktor genetik. Nah,
Pada siang hari ini, kita akan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana caranya untuk mengetahui apa penyebab penyakit kompleks yang dialami oleh rambut dan kulit Anda. Sebagai informasi untuk pertanyaan, boleh disampaikan di kolom Q&A yang nanti akan saya bacakan pada saat diskusi. Baik, saat ini sudah bergabung dengan kita Dr. Sri Elyani, SPKK, FINS DV, FAA DV. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialisnya di Universitas Diponegoro Semarang, dan beliau sampai saat ini masih aktif tergabung dalam Indonesian Society of Dermatology and Venerology. Beliau merupakan pemilik dan juga saat ini masih aktif praktek di Alia Skincare di Jalan Singosari dan juga jalan di daerah Pondok Indra Prasta ya. Ya, baik. Baik, kita langsung sapa beliau, dokter kita yang cantik ini, yang meskipun sudah senior, tetapi masih bisa menjaga kesehatan kulit dan rambut ya dokter. Selamat pagi, dokter Eli. Selamat pagi, dengan senang hati bisa bersama-sama. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya. Dokter sehat? Sehat selalu. Iya, baik. Puji Tuhan kita sehat ya dok ya, meskipun di masa pandemi seperti ini tetap harus menjaga kesehatan, tapi juga jangan lupa tetap menjaga kesehatan rambut dan kulit ya dokter. Betul. Baik, iya. Baik dokter, silahkan untuk menyampaikan materi terkait Prodia Skin and Hair Genomic ini, tetapi sebelumnya kita tayangkan dulu untuk video terkait Prodia Skin and Hair Genomic ini, biar para sahabat Prodia punya gambaran tuh apa sih pemeriksaan PSAG ini. Ya, silahkan. Langsung saya atau video dulu dokter? Video ya. Ya, ya. Baik, silahkan dokter disampaikan untuk materi pada pagi hari ini.
Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi ya, masih pagi ya. Kepada pimpinan Laboratrodia beserta staf, yaitu di sini diwakili oleh Ibu Cynthia, juga moderator Bu Francisca Octavia, para peserta webinar yang saya kasihi dan saya hormati. Salam sejahtera, sehat, bahagia bagi kita semua. Pada pagi ini kami akan membagi yaitu mengenai cara merawat kulit dan rambut sesuai DNA kita masing-masing, yaitu dengan genomic test. DNA adalah singkatan dari deoksiribonucleic acid, terdapat pada seluruh sel pembawa sebagai pembawa informasi genetik, di mana masing-masing orang memiliki jenis kulit dan rambut yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan faktor genetik yang berbeda untuk setiap orang. Oleh sebab itu, permasalahan yang timbul serta perawatan dan nutrisi yang dibutuhkan tentunya berbeda pula. Ini adalah data yang dikumpulkan yaitu tahun 2013 secara global yang diambil dari 100.000 orang per hari. Ternyata didapatkan bahwa penyakit yang diderita pada usia kurang dari 1 tahun itu ternyata ada jenis yaitu ada pyoderma, ada scabies, di mana pyoderma ini adalah suatu penyakit kulit yang disebabkan oleh streptococcus, staphylococcus atau dua-duanya. Sedangkan penyakit scabies ini juga banyak diderita di bawah usia 1 tahun, terutama adalah di tempat pondok-pondok yang banyak orang sehingga penularannya lebih cepat. Di mana usia 1-4 tahun, ternyata jenis penyakitnya ini sangat berbeda. Di sini didapatkan paling banyak adalah dermatitis, yaitu suatu penyakit alergi atau eksim, ditandai dengan adanya peradangan pada kulit, biasanya pada usia 1 tahun, 1 tahun ke bawah, yaitu ditandai dengan warna merah di pipi, pada bayi, lalu ada sisik-sisik tipis pada pipi, kemudian pada usia remaja biasanya pada lipatan-lipatan, dan usia dewasa biasanya justru sebaliknya ditekuk-tekuk kaki, tangan itu mulai muncul. Selain pada dermatitis, ternyata juga ada mulai, yaitu dengan psoriasis, juga pyoderma ya. Dan semakin usia bertambah, ternyata masih banyak yang diderita mulai dari 1 tahun sampai 80 tahun. Dan pada usia 20 tahun, ternyata pada keganasan juga mulai muncul dan meningkat dengan bertambahnya usia. Lalu penyakit psoriasis juga mulai diderita pada usia 5 tahun dan mulai bertambah dengan bertambahnya usia, tetapi pada usia 80 tahun agak menurun sedikit. Psoriasis ini ditandai dengan yaitu suatu tanda bahwa kulit merah, ada keluar sisiknya yang semakin lama semakin tebal, yaitu pada perbatasan kulit dan kepala. Pada acne vulgaris, di mana usia remaja adalah banyak dijumpai, yaitu tentunya pada usia akil balik atau usia menjelang 17 tahun ke atas. Tetapi sekarang dengan banyaknya makanan-makanan yang gorengan, tentunya jerawat ini paling banyak usia 10 tahun sudah mulai ditandai dengan jerawat yang mulai kecil-kecil dan semakin parah. Urtikaria semakin usia bertambah juga semakin banyak menderita. Kalau kita melihat pada gambar ini, dengan bertambah majunya pemeriksaan laboratorium, maka Prodia salah satunya memperkenalkan pemeriksaan skin and hair genomic, yaitu untuk mendeteksi gen-gen yang mempengaruhi kulit dan rambut. Sehingga kita tahu penyakit-penyakit apa sih yang mempunyai risiko kepada kita, yang ada di rambut dan kulit kita, dan dapat mencegah sedini mungkin. Contohnya pada gambar ini, pada sebelah kiri wajahnya tetap cantik, mulus, tetapi yang sebelah kanan
wajahnya sudah mulai tampak keriput, kulitnya kasar, kulitnya kering. Tentunya kita semua tidak akan mengharapkan seperti wajah yang sebelah kiri ya, maunya adalah sebelah kanan terus sehingga tampak cantik. Untuk itulah tanda-tanda penuaan seperti kulit kering, keriput, warna gelap dapat dikurangi dengan kita melihat genomik kita. Sering kita dengar ada ucapan, jangan cemberut atau merengut, nanti cepat keriput. Apakah hal ini benar membuat keriput? Tentunya yang pertama adalah faktor genetik. Dengan genetik kita, kulit kita tentunya biasanya tipis sehingga mudah keriput. Tiap-tiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda pada kulitnya. Ada yang masih muda tapi sudah muncul keriput. Ada yang kulitnya sensitif bila kena AC dan musim dingin. Ada juga yang kulitnya gampang sunburn kalau terkena sinar matahari. Tentunya semuanya ini adalah berdasarkan genetik dan hambatan-hambatan dari luar. Kalau memang kita sensitif, tentunya jangan sering terbakar oleh sinar matahari, sehingga tanda-tanda penuaan kita hindari. Yang termasuk manakah kulit kita? Ini adalah ada beberapa jenis kulit. Ternyata kulit itu ada bermacam-macam. Tentunya para pendengar di sini semuanya yang mengikuti webinar itu pun berbeda. Di mana ada yang kulitnya normal, di mana pada kulit normal ini kulitnya adalah bagus ya, tidak kering, tidak berminyak, tidak merasa ketat ya. Lalu ada yang jenis yang kedua adalah kulitnya kering. Di mana di sini biasanya kita merasa kulit kita itu ketat sekali, ada yang gatal, ada yang mengelupas sedikit-sedikit. Lalu ada kulit yang berminyak. Nah, kalau berminyak ini seluruh wajahnya berminyak, biasanya wajahnya tampak jorok ya. Lalu rentan berjerawat, lalu rasanya tidak bersih. Kalau wajahnya berjerawat, tentu rambutnya juga berminyak juga. Lalu ada kulit yang kombinasi. Di sini biasanya di daerah T, yaitu yang berwarna biru, ini adalah berminyak sekali. Sedangkan yang di luar dari warna biru, biasanya adalah normal atau kering. Lalu yang terakhir adalah jenis kulit yang sensitif, biasanya mudah timbul bercak-bercak, iritasi, dan terasa ketat, dan mudah gatal. Semua gen-gen di dalam tubuh kita digabungkan untuk membentuk kulit kita. Ada yang gen kulit putih, ada yang kuning, ada yang coklat, dan hitam. Kulit kita tentunya masuk yang mana, gitu ya. Kulit yang berbeda akan mengalami masalah yang berbeda pula, sehingga membutuhkan perawatan yang berbeda. Tahukah ini, saya juga ternyata baru tahu ya, bahwa ternyata orang Korea itu tidak membutuhkan deodoran lagi. Ternyata apa? Bahwa 99,99% ternyata orang Korea tidak memiliki bau ketiak. Hal tersebut ternyata karena hanya 0,006% populasi Korea yang memiliki gen ABCC11. Ini adalah gen yang menyebabkan bau ketiak. Nah, lalu kita ini termasuk yang mana? Kalau ingin tahu, tentunya kita bisa memeriksakan genetiknya, yaitu genomik. Apakah ABCC11 ini kita punya atau tidak, atau kita ada berapa persen? Jadi kita ini benar ikut orang Korea yang tidak memiliki bau ketiak, gitu ya. Ini adalah orientasi dari hasilnya bahwa semua orang pasti memiliki variasi gen atau perbedaan kecil pada variasi gen. Itulah keunikannya. Variasi ini dapat menyebabkan perubahan pada produksi protein. Variasi satu huruf ini disebut dengan SNP, yaitu Single Nucleotide Polymorphism. Ada beberapa trait yang berbeda dengan jurnal. Disinilah Prodia menggunakan DB-SNP yang orientasinya forward. Ya. Jadi di sini akan meningkatkan
semua hasil-hasil untuk diketahui apakah kita mempunyai genetik yang akan muncul kapan itu kita bisa cegah. Di sini Prodia Skin and Hair Genomic, di mana memperkenalkan pemeriksaan skin and hair genomic tentang skin and hair. Untuk skin sendiri yang dibahas nanti yaitu ada skin profile, subgrupnya yaitu mengenai acne, body odor, cellulite, excessive sweating, freckle, stretch mark, dan varices. Lalu grup yang kedua, skin and aging, nanti ada subgrupnya adalah age mark, antioxidant response, skin glycation, wrinkle, dan collagen degradation. Lalu ada lagi skin sensitivity, yaitu mengenai tanning, dan skin allergy dan diseases, yaitu alergi kontak dermatitis, nickel kontak dermatitis, atopic dermatitis, ichthyosis vulgaris, keloid, psoriasis, dan vitiligo. Jadi banyak sekali yang dibahas nantinya, hasil-hasilnya akan keluar semuanya. Hasilnya kurang lebih satu buku, mungkin ada kurang lebih 100 halaman. Ini tentunya kalau kita mau melihat salah satunya yaitu mengenai penyakit ichthyosisnya, bahwa ichthyosis vulgaris ini salah satu penyakit bawaan pada kulit yang ditandai dengan menumpuknya sel kulit mati sehingga terlihat seperti kulit bersisi atau kulit ikan. Kita akan membahas salah satunya yaitu mengenai hair, subgrupnya yaitu nanti mengenai kekuatan pertumbuhan rambut, hair growth-nya, lalu subgrupnya adalah alopecia, adalah paten, mengenai kebotakan ya. Jadi ada bermacam-macam mengenai yang akan dibahas. Lalu untuk yang skin hair yang akan dibahas nantinya adalah mengenai skin and hair nutrisi, yaitu subgrupnya yaitu ada folat, iron, omega, selenium, dan vitamin. Sekarang ini akan membahas misalnya hasilnya salah satunya adalah pasien itu mengenai acne. Ternyata di sini adalah acne-nya kriterianya adalah severity, jadi acne yang sangat berat. Acne sendiri atau jerawat merupakan kondisi umum yang terjadi pada kulit yang ditandai dengan papul, pustul, dan nodul, yaitu biasanya adalah pada wajah, dada, punggung, dan lengan bagian atas. Kondisi ini terjadi yaitu disebabkan oleh produksi sebum yang berlebihan, perubahan keratinisasi, inflamasi, dan kolonisasi Clostridium, Bacterium acne. Sebelum dikenal sebagai propionic Bacterium acne, faktor genetik ini berkontribusi hingga 81% pada patogenesis jerawat. Sedangkan pada acne sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan yaitu ringan, sedang, dan berat. Sedangkan untuk pengobatan pada hasil dari genomik ini, itu pun akan keluar hasil-hasilnya, di mana tergantung dari tingkat keparahan, preferensi pasien, dan tingkat toleransi pasien. Hasil pemeriksaan bukan risiko untuk jerawat, tapi kalau berjerawat akan ringan, sedang, atau berat. Ini adalah contohnya ya, di mana jerawat yang muncul-muncul tentunya sudah tidak menarik lagi. Maka itu kita harus bebas dari jerawat sehingga kulit kita tampak bersih dan tampak cantik. Nah, ini adalah hasil pada genomik. Untuk hasilnya sendiri nanti pun ada rekomendasinya. Ternyata ada rekomendasi mengenai dietnya sendiri. Hindarilah makanan seperti coklat, melek, makanan yang pedas, goreng-gorengan, dan konsumsilah vitamin C. Lalu rekomendasi yang kedua yaitu ada lifestyle-nya. Ternyata yang direkomendasikan adalah bersihkan wajah dengan air hangat atau dengan produk-produk skincare yang sesuai dengan keadaan kulitnya. Lalu pengobatan jerawat, hindarilah kosmetik yang berlebihan, kurangi stres. Lalu mengenai pengobatan sendiri yang direkomendasikan
Di sini ada apabila kita ringan, maka topicalnya ada yang krim, ada yang mengandung tea tree, ada benzoyl peroksida, niacinamide, lalu prosedurnya yaitu facial treatment. Lalu apabila jerawat kita sedang, gunakanlah topical cream yang mengandung benzoyl, ada niacinamide, ada sulfur, retinoid, lalu menggunakan antibiotik, prosedurnya adalah facial treatment atau peeling. Lalu yang berat, ini terapinya yaitu benzoyl peroksida, niacinamide, retinoid, antibiotiknya ditambah dengan isotretinoin. Lalu prosedurnya di sini ada facial, peeling, ada steroid injeksi. Jadi tadi itu terapinya ada bermacam-macam, adalah merupakan hasil dari tes genomik. Di sini penurunan ekspresi gen OFOLI1, yaitu OFOL1 dan TGFB2 pada hasil biopsi kulit yang berjerawat dibandingkan kulit tanpa berjerawat ternyata menunjukkan bahwa variasi genetik pada kedua gen berpengaruh terhadap keparahan jerawat. Sebagai contoh hasil yang kedua, jadi ternyata pemeriksaannya itu banyak sekali, tapi kita hanya ambil satu-satu ya, mengenai body odor. Pada body odor ini banyak sekali orang yang menderita ini, apalagi iklim Indonesia adalah sangat panas sekali ya, tetapi semuanya ini juga ada faktor dari genetik. Body odor atau axillary osmidrosis atau bronchidrosis merupakan kondisi yang ditandai oleh bau yang menonjol akibat adanya interaksi antara kelenjar keringat apokrin dan bakteri. Pada manusia, produksi body odor dapat berbeda antara yang tinggi dan yang rendah, maksudnya bau yang menyolok dan yang ringan. Body odor sendiri dipengaruhi faktor genetik dan faktor lingkungan. Contohnya di Asia Timur, presentasi orang yang memiliki body odor yang tidak menyengat lebih tinggi, yaitu kurang lebih 80-90%, dibandingkan di Afrika dan Eropa. Genotip AA berasosiasi dengan hilangnya prekursor bau yang menyengat. Genotip GG dan AG berasosiasi dengan bau badan yang menyengat dan konjugasi asam amino pada aksilari. Inilah contohnya pada gambar ya. Tentunya kalau pakaian aja selalu basah, tentunya ini sangat mengganggu lingkungan dan kita sendiri juga tidak merasa pede karena baunya. Bisa sekitar teman-teman kita menutup hidung semua dan kita pun akan merasa bahwa keringat di ketiak semakin bertambah banyak. Lalu contoh ketiga yang paling banyak diderita yaitu adalah keloid. Keloid didefinisikan sebagai pelebaran bekas luka yang berlebihan akibat proses penyembuhan luka yang terganggu. Jenis luka pada kulit yang dapat menjadi keloid mencakup luka bekas jerawat, luka bakar, luka cacar, bekas tindikan, tato, bekas operasi, dan lokasi-lokasi suntik vaksin. Jadi mungkin pada pendengar yang setia di sini, kalau ada keloid-keloid bisa diraba, pasti merasakan keras dan bekasnya juga bertambah besar. Faktor genetik berperan penting dalam formasi keloid. Penelitian menunjukkan bahwa keloid lebih sering terjadi pada etnis dengan kulit gelap dan bersifat diturunkan. Variasi genetik pada gen, yaitu NEDD4, dapat menurunkan ekspresi NEDD4 dan menyebabkan degradasi SMAD4 dan meningkatkan ekspresi, yaitu dari TGF4 beta. Hal ini mengakibatkan meningkatnya proliferasi fibroblast dan formasi dari keloid. Ini adalah salah satu contoh pada seorang yang menderita keloid ya, di mana kita tahu bahwa keloid terbanyak yaitu di dada, punggung, juga pada lengan atas. Itu adalah keloid yang paling besar diderita.
Tentunya ini adalah faktor genetik, di mana biasanya menurun, dan faktor ini apabila sudah keloid kita operasi maka akan bertambah besar. Ya. Sekarang masuk ke rambut, salah satu yaitu adalah male pattern baldness, yaitu kebotakan, yang disebut yaitu kebanyakan adalah alopecia androgenetik. Pada alopecia androgenetik merupakan jenis kerontokan rambut yang paling umum, terjadi pada 80% pria pada usia, yaitu biasanya mulai pubertas sudah mulai rontok tapi sedikit. Pada kerontokan alopecia androgenetik ini jangan digambarkan rontoknya banyak sekali ya. Di sini tidak. Rontoknya hanya biasanya di ranjang atau kasur, di rambut bantal biasanya hanya ada rambut yang rontok hanya 3, 5, tetapi lama-lama menjadi banyak dan tidak tumbuh lagi. Itulah yang menyebabkan kebotakan. Faktor penyebabnya adalah hormonal, yaitu androgen, dan faktor genetik. Gen pertama yang berpengaruh terhadap AGA, alopecia androgenetik, adalah androgen reseptor. Di sini reseptornya, yaitu GWAS, binding site, hal tersebut mengindikasi adanya pengaruh faktor genetik serupa pada kondisi ini. Analisis ekspresi menunjukkan bahwa gen HDA-C9 dan HDA-C4 terekspresi dengan baik pada folikel rambut. HDA-C4 dan HDA-C9 diduga berpengaruh terhadap patogenesis alopecia androgenetik melalui regulasi androgen, sama halnya dengan yang terjadi pada kanker prostat, yaitu hilangnya sensitivitas androgen. Ini adalah contoh-contoh alopecia androgenetik, yaitu ada 7 tipe, di mana pada tipe 1 rambutnya masih normal, lalu tipe 2 di mana kebotakan pada daerah depan sudah mulai berkurang, dan pada tipe 3 semakin dalam lagi, dan pada tipe 3 vertex yaitu pada ubun-ubun juga sudah mulai berkurang. Pada tipe 4 ubun-ubunnya semakin meluas, dan di dahinya juga semakin mundur ke belakang. Dan tipe 5 hampir bergabung antara pada tengah-tengah dan pada bagian depannya, dan pada tipe 6 sudah bergabung dan meluas. Juga tipe 7 ini biasanya pada laki-laki, dan pada tipe 6 dan tipe 7 ini adalah sudah susah untuk diobati, dan seharusnya adalah hanya transplantasi rambut saja. Tetapi untuk mencegah semuanya ini dengan pemeriksaan genomik, tentunya bisa dicegah dan diobati sedini mungkin. Sedangkan pada wanita, ini hanya ada 3 grade, yaitu pada grade 1, rambutnya menipis di bagian tengah rambut, dan pada yang grade 2, menipisnya semakin meluas, dan pada grade 3 sudah mulai terjadi kebotakan. Ini adalah jenis alopecia, tapi ini adalah alopecia areata, yaitu botaknya nanti seperti koin. Awalnya hanya 1 koin, kemudian menjadi luas, menjadi bermacam-macam. Ini bisa seluruh rambut bisa cepat menghilang. Ini juga karena adanya bisa disebabkan karena virus, bisa disebabkan karena seboroid, bisa karena imun yang menurun. Yang sebelah kanan adalah contohnya rambut yang terjadi penipisan. Sekarang membahas yaitu skin and hair nutrisi, yaitu ternyata rambut dan wajah juga memerlukan vitamin bermacam-macam. Tentunya bukan hanya vitamin C saja, ada vitamin C, vitamin D, ada yang lain-lain, tetapi ini hanya salah satu. Apabila kita salah satu yang saya tonjolkan adalah apabila kita kekurangan vitamin C atau diperlukan vitamin C. Vitamin C atau ascorbic acid merupakan vitamin yang larut di dalam yang berperan dalam proses biosintesis kolagen, sehingga penting dalam proses pemulihan tubuh. Vitamin C juga berperan sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas
dan UV. Pada kesehatan kulit dan rambut, vitamin C berfungsi untuk mencegah penuaan dan defisiensi vitamin C dapat menyebabkan mudah terbakar atau sunburn, hiperpigmentasi, keriput, dan penuaan. Jadi vitamin-vitamin yang lain, misalnya vitamin D, vitamin E juga penting. Gen SLC23A1 merupakan gen yang berfungsi dalam transplantasi vitamin C. Juga menyebabkan kalau gen ini kurang, kita juga mudah hitam atau hiperpigmentasi. Variasi genetik yaitu RS339723113GA heterozigot berasosiasi dengan kadar vitamin C yang 24% lebih rendah. Oleh karena itu, hasil-hasil dari pemeriksaan skin genomic ini adalah hasilnya sangat bagus, yaitu tadi kurang lebih mungkin 100 halaman. Jadi kalau konsultasi untuk hasilnya ada kurang lebih mungkin 1 jam ya dibutuhkan untuk membahas. Inilah teknologi microarray yang dipakai di Prodia. Keunggulannya adalah di mana hasilnya adalah prosesnya sangat cepat, kualitas data sangat terpercaya, dan deteksi skalanya sangat besar. Caranya di mana ternyata dari ekstraksi DNA sendiri, kemudian diamplifikasi, kemudian difragmentasi, dipresipitasi, disuspensi, hibridisasi, lalu ekstensi, dilakukan pewarnaan, lalu imaging, barulah pengolahan yaitu analisa datanya. Jadi untuk pemeriksaan ini tentunya diambil yaitu sampelnya adalah dari darah segar yang sudah dicampur dengan EDTA karena tidak boleh terjadi lisis. Lalu untuk menjaga kestabilannya maka dilakukannya ini adalah 72 jam dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Tentunya tidak boleh sampai beku. Untuk informasi teknis pemeriksaan, yaitu dilakukan itu selama 72 jam, merupakan stabilitas sampel, yaitu sampai dengan PRN. Jadi, cabang tidak perlu mempol sampel meskipun pengerjaannya adalah 2 kali sebulan. Karena ketika sampel sudah sampai PRN, akan langsung diubah menjadi barcode sehingga stabilitasnya sangat aman. Ya, bahwa sampel darah adalah good standard diambil oleh tenaga ahli, ya. Sedangkan sampel bukal atau swab ini adalah tidak standar pengambilan dari sampel atau rentan kontaminasi bakteri. Jadi genomik ini sangat bagus sekali untuk pemeriksaan untuk mengetahui gen-gen apa yang diturunkan oleh kita. Untuk kesimpulannya, perbedaan genetik kulit dan rambut dari setiap orang menimbulkan masalah dan penanganan yang berbeda-beda. Prodia Skin and Hair Genomic merupakan pemeriksaan genomik yang bisa mengidentifikasi kondisi dan tendensi kesehatan kulit dan rambut serta cakupan nutrisi berdasarkan profil genomik. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Eli untuk paparan yang sangat menarik tadi ya, dan pastinya menambah pengetahuan sahabat Prodia terkait kesehatan kulit dan rambut. Baik, ini langsung kami buka untuk sesi diskusi dokter. Ini banyak sekali dokter untuk pertanyaan yang masuk di kolom Q&A ya dokter. Sampai bingung ini saya harus mendahulukan yang mana dulu gitu. Sepertinya memang animo dari para sahabat Prodia itu bagus sekali. Tapi ternyata ini saya baru dapat informasi kalau ibu kita, Ibu Kris Septiana Hendar Prihadi SHMM sudah bergabung dengan kita di sela kegiatan beliau ya. Ibu
Bu Tia, selamat pagi Ibu. Suaranya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Mohon maaf ini kami menyela di antara kesibukan. Bu Eli, Dokter Eli. Cantik sekali Bu Eli. Iya, baik. Ibu, gimana kabarnya Bu Tia tadi? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Masih muter-muter ya Bu, meskipun weekend tetap aktif ya Bu. Iya, nih habis dari Kecamatan Semarang Utara ada UMM. Jadi tadi mohon izin terlambat karena stand-nya banyak, jadi saya belum bisa keluar dari stand kalau belum semua didatangi. Jadi mohon izin terlambat. Mboten napa-napa Ibu. Francisca Octavia. Iya, kami terima kasih banget Ibu masih di antara sela-sela kesibukan ya masih menyempatkan untuk menyapa para sahabat prodi yang bergabung di webinar siang hari ini bersama Dr. Eli tentunya Ibu. Ibu boleh diceritakan sedikit mungkin Ibu di antara kesibukan Ibu bagaimana sih cara merawat kesehatan kulit dan rambut yang sudah dilakukan selama ini meskipun di tengah pandemi pastinya kan tetap kita harus cantik dan kulitnya tetap harus terawat ya Bu. Ya, terima kasih sekali kepada Ibu Cynthia, kemudian Dr. Eli, kemudian moderator juga. Mohon izin saya pakai masker karena memang mobil saya ini ada beberapa yang mengikuti. Memang di situasi pandemi ini bukan menjadi halangan kita bersama untuk tidak memikirkan masalah kesehatan di luar yang berkaitan dengan COVID. Jadi bagaimanapun kita tetap harus memperhatikan yang namanya kesehatan rambut, kesehatan mulut dan gigi, kemudian kesehatan pada umumnya. Karena walaupun kita fokus kepada kesehatan supaya kita tidak tertular COVID, tapi hal-hal yang lain harus kita perhatikan dengan baik. Terutama rambut. Rambut bagi yang tidak berhijab atau yang berhijab, itu memang harus kita jaga karena itu adalah mahkota kita. Ya. Kalau muka juga harus kita jaga karena sekarang ini harus menggunakan masker. Jadi kadang-kadang Bu Eli kadang-kadang berjerawat gitu ya di sekitar masker gitu ya. Jadi ini yang perlu kita sikapi. Kalau misalnya berbicara masalah kesehatan rambut, saya pikir ya, yang paling penting adalah selalu jaga kebersihan dan menggunakan alat-alat kosmetik yang berkaitan dengan rambut sesuai dengan jenis rambut kita. Ya. Kemudian demikian juga untuk muka, ya memang harus disesuaikan dengan jenis kulit kita. Apakah kulit kita berminyak, apakah kulit kita kering, ataukah kulit kita ini perlu serum-serum karena mungkin sudah seusia saya gitu ya. Harus ditambahi serum biar tetap kencang gitu ya. Itu yang jadi perhatian kita. Tidak harus yang mahal-mahal karena kan kalau kita melihat kosmetik ada yang mahal begitu ya, tapi harus disesuaikan. Mahal kalau tidak cocok ya percuma. Tapi kalau misalnya harganya harga sesuai dengan kantong kita, tapi itu bermanfaat buat kita, cocok dengan kulit kita, saya rasa itu sangat luar biasa. Daripada kita termakan iklan gitu ya, saya pengen ini, pengen itu gitu, tapi tidak cocok nanti malah berjerawat, malah beruntusan gitu ya. Jadi memang kesehatan rambut adalah cerminan dari kita, kesehatan wajah kita cerminan dari kesehatan kita, sehingga ya memang harus kita rawat dengan baik. Di masa pandemi ini kita harus mengambil hal-hal yang positif karena kita mungkin tidak banyak stay at home gitu ya, sehingga alangkah baiknya kita di sela-sela waktu sambil menungguin anak-anak daring kita bisa merawat rambut kita. Merawat rambut kita dengan apa yang ada di sekitar kita, misalnya lidah buaya, begitu ya. Kemudian masker juga apa yang ada di sekitar kita, tapi dengan catatan harus sesuai dengan kulit kita. Jangan sampai malah kita ini pengen coba-coba malah nanti berjerawat, gitu ya. Jadi ayo kita selalu jaga kesehatan kita. Kita harus fokus kepada kesehatan kita, kepada kesehatan keluarga kita. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita harus tetap sehat.
Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan juga, kesehatan rambut agar tetap indah, kemudian kesehatan kulit muka kita agar tetap segar, fresh, itu yang penting juga untuk kita sikapi, untuk kita rawat. Walaupun kita banyak di rumah, tapi hal itu penting sekali untuk kita rawat. Begitu, Mbak. Iya, Ibu. Memang tadi seperti Ibu sampaikan bahwa treatment untuk masing-masing orang, kita mau pakai krim yang mana, ataupun serum yang mana, ataupun sampo yang mana, pastinya berpengaruh atau tergantung dari jenis kulit kita sendiri ya, Bu ya. Dan siang hari ini Prodia kan sedang membahas terkait pemeriksaan Prodia Skin and Hair Genomic yang pastinya itu bisa digunakan sebagai patokan ya Ibu. Menurut Ibu gimana Bu pemeriksaan ini? Sudah pernah coba belum ya Bu ya? Alhamdulillah saya sudah mencoba, saya sudah membaca, tapi memang saya belum berdiskusi sama Dokter Eli, harusnya berdiskusi sama Dokter Eli, tapi masih belum gitu ya. Itu sangat-sangat membantu kita karena di situ kita bisa melihat bagaimana sih gen kita berkaitan dengan kulit kita dan juga rambut kita. Ini suatu seperti guidance, seperti petunjuk. Jadi kita tidak usah bingung-bingung. Oh berarti saya ini nggak cocok ini, saya nggak cocok ini. Melihat dari situ saja. Tapi jadi sangat luar biasa, sangat membantu kita Mbak yang namanya pemeriksaan gen yang untuk rambut sama kulit itu sangat membantu kita. Karena di situ detail sekali apa yang cocok untuk kita, apa yang tidak cocok untuk kita berdasarkan gen kita. Jadi sangat luar biasa sekali itu, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih sudah mencoba untuk periksa untuk pemeriksaan Prodia and Hair Genomic ini ya, Bu. Nanti ditunggu untuk konsultasinya dengan Dokter Eli, biar apa sih yang harus dilakukan, treatmentnya apa sih gitu, biar tuntas Bu untuk pemeriksaan ini. Baik, pastinya Prodia juga memang salah satu-satunya lab yang mengerjakan pemeriksaan genomik ya Bu ya. Jadi terima kasih Ibu sudah mencoba dan pada hari ini juga sudah bergabung dengan kami di sela kesibukan gitu. Tapi sangat luar biasa Mbak, pemeriksaan itu kan tidak hanya rambut sama kulit ya, tetapi ada juga yang berkaitan dengan sebenarnya gizi kita, apa makanan yang cocok, kemudian olahraga apa sih sebenarnya yang cocok. Saya itu juga terheran-heran gitu. Ternyata saya itu kalau olahraga yang cocok itu justru olahraga yang berat. Jadi kalau olahraga yang ringan-ringan itu ternyata gen saya itu nggak cocok gitu ya istilahnya ya. Jadi saya itu mungkin seperti fitness begitu. Itu mama cocok, makanya saya juga heran juga waktu itu konsultasi sama Dokter Anta. Oh ternyata saya cocoknya kalau olahraga saya itu olahraga yang berat gitu. Terus banyak lagi sih kalau misalnya pemeriksaan yang berkaitan dengan gen. Saya itu termasuk orang yang sangat responsif dengan kopi. Jadi kalau misalnya saya minum kopi sedikit saja, itu sudah bisa menaikkan tensi saya. Termasuk garam juga. Garam itu sangat-sangat. Jadi ada banyak pemeriksaan sih kalau yang di Prodia. Jadi kita sebagai petunjuk kita. Oh berarti saya ini sekarang sudah mengurangi kopi. Karena padahal dulu saya sering sekali ngopi begitu ya, cappuccino pagi-pagi, kopi. Tapi dengan itu oke, saya tinggali. Termasuk garam juga saya kurangi. Kemudian olahraga belum sih, saya belum pernah olahraga. Tapi saya olahraga yang harusnya berat-berat, mesti fitness begitu ya. Mungkin juga yoga yang bukan yang olahraga yang ringan. Jadi sangat luar biasa, sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan ini agar apa yang kita makan sesuai dengan gen kita, apa yang kita kerjakan sesuai dengan gen kita, begitu Mbak. Baik, memang ya Bu ya, harus segala sesuatu itu harus sesuai dengan porsinya dan pastinya dengan pemeriksaan genomik ini karena setiap orang pasti berbeda untuk treatmentnya. Ya, termasuk tadi tidak hanya kulit dan rambut yang perlu dia bisa lakukan, termasuk untuk pemeriksaan terkait makanan, untuk pola makan, diet, juga olahraga pastinya ya Bu ya. Pastinya kalau sudah tahu kita bisa melakukan sesuai dengan gennya kita, kemudian hasilnya yang diperoleh juga lebih maksimal. Ya. Termasuk ada lagi pemeriksaan yang CA apa itu Mbak? CARIS. CARIS itu juga. Jadi
potensi ini, jadi kita lebih aware, lebih perhatian dengan apa namanya kesehatan kita, karena di situ ada risiko-risiko berdasarkan gen gitu. Iya, betul. Aduh, Ibu kayaknya ngelontok banget ya, Bu, ya untuk pemeriksaan genomik yang kami bisa. Terima kasih banget. Berarti memang Prodia di hati Ibu ya. Ya, karena memang bermanfaat, Mbak, sangat-sangat bermanfaat. Baik, Ibu, terima kasih matur nuwun waktunya untuk sharingnya. Semoga sehat selalu, tetap boleh melayani kami masyarakat Semarang dengan lebih baik. Juga nitip salam untuk Bapak. Dan sehat selalu juga. Ya. Terima kasih sekali narasumber semua, Bu Eli juga terima kasih. Semoga sehat-sehat semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik. Baik, ini Ibu sudah live ya. Terima kasih Ibu Tia Hendy untuk waktunya menyempatkan diri berbincang dengan kita bersama di siang hari ini. Untuk sahabat Prodia, kita lanjutkan acara kita hari ini di sesi diskusi ya. Untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan. Ini dari Ibu Ratih Semarang, dari Kota Semarang ya. Mohon izin bertanya, apakah hasil pemeriksaan genomik Prodia berupa kuantitas atau kualitas? Yang pertama, dokter. Ini pertanyaannya banyak banget, dokter. Kemudian yang kedua, bagaimana menerjemahkan hasil pemeriksaan pada produk perawatan kulit dan rambut yang kita pakai? Misalkan, jika kita sudah memiliki hasil pemeriksaan tersebut, bagaimana cara menentukan produk yang cocok? Gitu, karena secara umum produk yang ditawarkan pastinya menarik dan bagus-bagus ya. Apakah dalam hasil Prodia ini juga ada tindak lanjutnya seperti apa? Begitu dokter. Yang ketiga, bagaimana cara memilih shampoo yang cocok untuk mengatasi rambut rontok? Begitu dokter, mungkin bisa dijawab dulu untuk pertanyaan dari Ibu Ratih di Semarang ini. Silahkan dokter. Putus-putus itu. Jawabannya putusnya apa? Putus-putus. Halo dokter. Iya, ya. Tadi putus-putus. Oh, putus-putus dokter. Iya. Saat ini terdengar dengan baik dokter? Iya, sekarang bagus. Baik. Saya bacakan kembali, dokter, pertanyaannya. Iya. Baik. Pertanyaannya yang pertama ini tadi, apakah hasil pemeriksaan Prodia genomik ini berupa kuantitas ataupun kualitas? Kemudian, bagaimana cara menerjemahkan hasil pemeriksaan pada produk perawatan kulit dan rambut yang akan kita pakai? Karena kalau dilihat dari hasilnya itu, apakah nanti bisa menentukan produk perawatan yang sesuai? Karena kalau kita lihat ya di pasaran banyak sekali produk-produk yang deskripsinya itu sangat menarik karena memang iklan ya dok ya, gitu. Yang ketiga, bagaimana cara memilih shampoo yang cocok untuk mengatasi rambut rontok? Begitu dokter. Terima kasih bahwa untuk pemeriksaan ini adalah sangat bagus sekali ya. Jadi di mana pasien itu mesti harus datang di Prodia. Setelah datang di Prodia semuanya, diproses semuanya, baru hasilnya satu buku itu nanti akan dikonsultasikan ke saya. Saya akan membaca dari satu-satu dari depan sampai belakang yang kurang lebih 100 halaman bukunya ya. Karena setiap pasien atau setiap orang itu hasil genomiknya tidak sama sekali, tidak sama, sangat berbeda. Jadi yang satu misalnya hanya membahas untuk wajah saja. Oh, ini wajahnya ternyata mudah untuk berjerawat. Sekarang tinggal kita lihat, oh sudah mulai ada jerawatnya atau belum. Kalau belum, kemungkinan nantinya pun akan mudah untuk berjerawat. Inilah terapi yang bisa saya tangani, berarti sebelumnya harus mulai dijaga
kulitnya supaya tidak berjerawat. Menggunakan apa? Tentunya kita lihat kalau sekarang sudah mulai kulitnya itu berminyak, tentunya kita memberikan produk yang untuk mengurangi minyak itu sehingga tidak menyebabkan pori-porinya bertambah besar, mudah berjerawat, kuman mudah masuk. Lalu misalnya mengenai rambut, apakah rambutnya itu mudah untuk atau calon untuk terjadi kerontokan, itu pun bisa dicegah dulu, yaitu menggunakan shampoo-shampoo yang untuk menumbuhkan rambut atau mencegah atau memberikan kekuatan pada rambut supaya rambut itu masih tetap besar-besar, tidak rontok, dan juga tidak terlalu kering. Lalu shampoo-nya sendiri tadi ditanyakan, yaitu akan disesuaikan bahwa penggunaan shampoo-nya apakah kulitnya itu kering, rusak, atau rapuh, atau rusak akibat bahan-bahan kimia yang telah digunakan itu ya. Jadi semuanya harus dicegah. Lalu tadi ada pertanyaan, ini kualitas apa kuantitas? Yaitu dua-duanya ya, yaitu kualitasnya juga kuantitasnya. Kameranya saya tidak on ya. Sudah on ya. Jadi dua-duanya adalah yaitu ya kualitasnya juga, kuantitasnya juga. Gitu. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama. Baik dokter, kita lanjutkan ya dok ya untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Cecilia Dwi dari Semarang. Ini pertanyaannya mungkin tadi sudah direview terkait pemeriksaan genomik ini terbagi menjadi beberapa macam atau hanya satu macam saja sudah lengkap mencakup segalanya, skin, hair dan juga kesehatan serta yang lain-lain. Dan untuk biayanya berapa gitu dokter? Ini untuk biayanya mohon dari Prodia yang jawab. Boleh Ibu moderator untuk menjawab biayanya kurang lebih berapa ya? Yang jelas kalau sudah ada hasilnya itu sangat berguna terutama orang-orang yang atopik ya. Itu sangat berguna sekali karena apa? Pada penderita atopik itu dari lahir sampai dewasa masih kena alergi terus. Nanti dari hasil itu akan keluar atopiknya ini yang jenisnya apa. Sehingga bisa diberikan pengobatan sesuai dengan gen itu sendiri. Itulah keuntungan dari pemeriksaan genomik ini. Untuk harganya mohon Ibu bisa dijawab langsung aja. Biar semuanya pendengar juga tahu. Karena pemeriksaan ini tentunya bagus sekali. Kita tidak usah mengulang tiap bulan atau tiap tahun, tapi cukup sekali seumur hidup. Itulah keuntungan dari genomik test. Terima kasih. Baik, untuk tarifnya kami sampaikan di 7,9 juta, tetapi ada penawaran menarik untuk para sahabat Prodia. Apabila memeriksakan tanggal 5 sampai tanggal 11 April besok ada diskon 20% dok. Sekalian promosi ya dok ya. Jadi kami ada promo saat ini, jadi di 20% dari harga sebelumnya di 7,9 juta. Kalau kita lihat dari benefitnya tadi yang seperti dokter sampaikan ya, lengkap sekali untuk hasil yang didapat oleh para sahabat Prodia, gitu ya dok? Iya. Iya. Diskon itu berlaku berapa hari, Bu? Mungkin 1 bulan atau apa? Jadi nanti boleh daftar di tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Apabila sahabat Prodia belum bisa datang ataupun pengambilan darah pada saat hari itu bisa diambil darah sampai akhir bulan gitu. Ini nanti sampelnya dari darah dokter. Gitu. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Ida Sari Dewi dari Semarang. Pertanyaannya, ibu saya berusia 72 tahun, pada area pipinya tidak mengalami flek meskipun beliau sudah tua. Tetapi memang beliau tidak mengkonsumsi pil KB ataupun hormonal lainnya. Namun saya dengan usia 42 tahun sudah mulai timbul flek meskipun dengan ukuran kecil. Dan Bu Dewi ini juga tidak mengkonsumsi pil KB. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana kemungkinan pada
putranya. Jadi putranya kebetulan masih di usia 13 tahun. Apakah ada faktor genetik untuk timbulnya flek? Kemudian apakah terapi laser yang dilakukan itu bisa menghilangkan flek secara sempurna? Gitu, dokter. Iya, terima kasih. Di mana untuk flek sendiri ini juga genetiknya, di mana pada orang tua yang memang mempunyai flek itu menurunkan, itu pasti. Tetapi bagi orang tua yang tidak flek, anaknya juga bisa timbul. Karena apa? Faktor dari luar itu sangat banyak sekali. Karena flek itu bukan dari faktor genetik saja, tetapi faktor luar. Contohnya, sering kena panas pada waktu usia muda, berjemur matahari yang berlebihan. Misalnya, bukan waktunya vitamin D saja, tetapi selama siang sampai sore berjemur. Itu lama-lama akan membuat. Yang kedua, flek bisa disebabkan di mana produk-produk skincare di luar yang online itu juga banyak sekali, terutama mengandung hidroquinon, merkuri, dan lain-lain, di mana hasilnya kalau kita gunakan dalam waktu 1 minggu kulit kita bisa kencang, putih, bagus sekali. Tapi efek tidak lama, mungkin 6 bulan atau 1 tahun, akan timbul bercak hitam seluruh wajah. Jadi flek itu bukan dari dalam saja, tapi faktor luar. Jadi untuk itu kalau mungkin anak ibu yang 13 tahun pengen tahu bahwa ini ada turunan flek atau tidak, tentunya bisa tes genom dulu. Kalau memang turunannya tidak ada, tetap dapat dijaga misalnya mungkin menggunakan vitamin-vitamin yang ringan-ringan saja untuk menjaga kulit tetap awet muda, menghindari flek, dan juga untuk mengurangi keriput-keriput. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Windrati. Saya menderita dermatopik atropik sudah sekitar 5 tahun. Sudah berobat ke beberapa dokter kulit tetapi belum sembuh. Apakah Ibu Winti ini harus tes dulu supaya pengobatannya tepat dan pemeriksaannya apa, berapa biayanya gitu, dok? Ya, ini bagus sekali orang yang menderita dermatitis atopik itu dengan tes genomik. Pasti akan tepat penggunaannya karena apa? Hasil dari tes genomik itu sudah teratur sekali ya. Dari dietnya, lifestyle-nya, sampai terapinya semuanya sudah ada. Memang atopik itu adalah diturunkan. Bisa diturunkan 3 generasi. Mungkin dari nenek kakeknya yang menderita asma, lalu bapak ibunya yang mungkin sering bersin-bersin, lalu anaknya menderita atopik di kulitnya. Jadi atopik ini sangat mengganggu sekali. Dan pada atopik ini mungkin untuk terapinya lebih mahal daripada perawatan kulit yang lain. Karena apa? Kita harus mulai dari lotionnya, cara mandinya, terapinya, dan semuanya itu ada pada hasil genomic test. Jadi saya mohon untuk yang ibu anaknya menderita atopik, cepat-cepatlah ke Prodia untuk tes ini, mumpung ada diskon. Gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf belum unmute. Dokter, ada pertanyaan lagi dari Ibu Natalia. Seberapa efektif perawatan yang telah diberikan untuk mengatasi berbagai gangguan yang terkait kulit, mengingat ada faktor genetik yang mempengaruhi, gitu dokter? Terima kasih. Dengan membawa hasil genomik, tentunya dokter akan menyesuaikan terapi yang ada di hasil genomik itu. Karena hasilnya adalah sangat akurat sekali. Sudah beberapa pasien ya yang dari tes genomik itu sudah konsultasi ke saya, dan saya pun mengikuti hasil terapi dari tes genomik itu, ternyata hasilnya sangat memuaskan dan sangat bagus. Jadi pasien yang kemarin itu kebetulan ada jerawatnya, dengan mengikuti itu ternyata sekarang jerawatnya kulitnya jadi bersih sekali. Itulah hasil dari tes genomik yang
sangat mendukung untuk semuanya. Baik, dokter. Ada pertanyaan lagi, banyak sekali nih dok, bisa sampai nanti sore kali ya dok. Ini pertanyaan dari Ibu Cynthia Wiknyo, izin bertanya, kalau pemeriksaan DNA untuk kulit saja atau bisa pemeriksaan secara keseluruhan? Kemudian untuk prosedur pemeriksaannya bagaimana? Kemudian untuk harga, tadi sudah dijawab ya dok? Ya. Ya, ini saya kembalikan ke moderator. Karena saya tahu bahwa tes genomik ini bukan hanya untuk kulit dan rambut saja, tetapi muatannya banyak sekali. Gitu. Saya kembalikan untuk moderator membantu. Baik, izin menjawab ya dokter. Jadi kalau untuk pemeriksaan dari terkait untuk yang DNA yang tadi mungkin sudah disampaikan beberapa oleh Bu Tia bahwa Prodia punya pemeriksaan untuk Prodia Skin and Hair Genomic. Kemudian kami juga punya pemeriksaan untuk DNA yang lain untuk melihat pola makan ataupun penataan makanan diet yang sesuai dengan genetik kita. Selain itu juga bisa melihat apakah si individu tersebut cocok untuk exercise jenis apa, olahraga yang ringan, sedang ataupun keras. Kemudian juga kami punya pemeriksaan untuk genetik yang lain untuk diaris. Jadi untuk melihat apakah individu tersebut ada kecenderungan untuk mengarah ke penyakit kanker. Selain itu juga kami juga punya namanya tadi searis ya, untuk yang diaris ini untuk melihat kecenderungan ke arah diabetes mellitus. Jadi kami punya banyak sekali untuk pemeriksaan terkait genomik ini. Dan untuk prosedur pemeriksaannya ini cukup 1 kali seumur hidup. Jadi sekali sudah kelihatan hasilnya dan itu digunakan untuk maintenance nanti ke depannya seperti apa untuk menghindarkan ke beberapa penyakit yang sesuai dengan pemeriksaan tadi. Caranya dengan melakukan pemeriksaan di Prodia melalui pengambilan darah dan tidak diperlukan persyaratan yang lain, dokter. Jadi nggak harus puasa. Jadi sewaktu-waktu pasien boleh datang ke Prodia, begitu. Dilayani di seluruh Prodia di Semarang secara khusus, tetapi secara umum kami di Prodia seluruh Indonesia juga sama melayani pemeriksaan ini. Begitu, dokter. Tidak perlu puasa ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi bisa. Jadi tidak perlu puasa, langsung datang diambil darahnya. Betul, iya. Baik. Langsung saya lanjutkan, dokter. Apakah alergi kulit dan komedo juga dideteksi dengan pemeriksaan genomik ini? Ini pertanyaan dari Ibu Ida Rosvita. Iya, sangat didukung dengan pemeriksaan genomik ini. Jadi semuanya yang ada pada kulit kita ada hasilnya satu persatu. Baik jerawat, kekeringan kulit, untuk flek, untuk rambut ada kerontokannya atau tidak, bahkan untuk alergi itu macam-macam alerginya ada. Jadi lengkap semuanya. Silahkan untuk tes ya. Terima kasih. Baik, ini kalau tadi banyakan lebih ke kulit, dokter. Ini pertanyaannya ke rambut, dokter. Dokter, saya ada kebotakan di bagian atas kepala dan sudah melakukan banyak pengobatan tetapi belum sembuh. Nah, kalau misalkan saya mau coba melakukan pemeriksaan ini ke Prodia setelah hasil keluar, harus bagaimana gitu, dokter? Iya, nanti hasilnya biasanya saya baca dan saya sesuaikan untuk terapinya. Di situ nanti ada bermacam-macam terapi dari shampoo, dari hair tonic sampai pengobatan. Jadi silahkan untuk melakukan tes dulu. Iya, betul. Saya tunggu hasilnya. Jadi sekedar informasi untuk sahabat Prodia. Jadi kalau misalkan sahabat Prodia memeriksakan pemeriksaan Prodia Skin and Hair Genomic ini, otomatis sahabat Prodia bisa langsung konsultasi ke Dr. Eli ya, Dok. Ya, nanti bisa kami buatkan janji untuk konsultasi mau di Prodia ataupun mau telekonsuling ataupun mau di klinik Elia Skincare. Nanti kami boleh bantu untuk janjian dulu, dokter ya. Pastinya setelah hasil keluar ya, Dok, baru boleh dikonsultasikan gitu. Iya. Kemudian, ini banyak sekali nih pertanyaannya. Mungkin kita batasi 1 kali lagi ya, dokter, pertanyaannya ya, dokter. Ini sebentar.
Ini ada Ibu Lali Dewi dari Purworejo. Saya penyandang SLE kulit. Saya penyandang SLE. Kulit saya kering sekali meskipun rajin pakai hand body. Nah, ini apa yang harus dilakukan, dokter, untuk Ibu Lali Dewi ini, dokter? Iya. Jadi untuk pemeriksaan SLE ini, ya ini kok kenapa SLE ini tidak termasuk genomik kulit? Padahal SLE ini juga merupakan salah satu bisa penyakit kulit ya, tetapi bisa di penyakit dalam ya Mbak ya hasilnya ya. Nah, kalau kulitnya kering, memang kita harus menggunakan lotion yang bisa menyerap kulit gitu. Jadi ada beberapa lotion, tentunya satu, jangan yang berwarna. Dua, jangan ada yang pengharumnya bisa digunakan untuk menghambat kekeringan kulit. Ya. Salah satu kemarin juga ada pasien yang habis genomik, tapi genomiknya bukan untuk kulit dan hair, itu datang ke tempat saya. Dia menangis. Kenapa? Karena didiagnosis kena lupus gitu. Loh, oh, jadi diagnosisnya bukan lupus, Ibu. Saya bilang gitu. Ini kemungkinan Ibu bisa kena lupus, tapi berapa tahun yang akan datang pun belum tahu. Jadi hanya sekarang ini Ibu harus mencegah aja. Dan mencegahnya Ibu dengan perawatan, dengan hidup yang tidak stres, dengan minum vitamin-vitamin. Oh gitu ya dok? Iya, jadi sekarang Ibu belum kena lupus, tapi hanya dijaga aja karena mungkin 30 tahun lagi atau berapa tahun lagi itu bisa kena lupus. Saya terangkan seperti itu aja. Oke, dokter, satu lagi nih dari dokter Bambang Tejo. Beliau menanyakan, bila kita mengetahui genom untuk akne, apakah ada rekayasa untuk memodifikasi sehingga pasien tersebut tidak menjadi akne, gitu, tidak berakne? Iya, kalau saat ini memang sudah berakne setelah mengikuti genomik, tentunya kita sesuaikan terapinya. Pasti hanya dalam beberapa bulan itu hasilnya sangat bagus, karena dia harus merubah semuanya ya, gaya hidupnya, dietnya, terapinya, semua. Dengan mengikuti itu pasti jerawatnya hilang dan kulitnya mulus, itu hasilnya dari genomik. Maka itu hasil genomik sangat bagus sekali, bekerja sama dengan dokter tentunya akan memuaskan. Baik dokter, kita tutup ya dok pertanyaannya, meskipun nanti kalau kita teruskan bisa sampai sore ya dok. Baik, iya. Terima kasih Dokter Eli untuk paparan serta diskusinya siang hari ini dokter. Pastinya menambah pengetahuan ya dok ya untuk kita yang orang awam, juga para sahabat Prodia terkait kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan kulit dan rambut begitu. Dan sehingga dengan begitu, sahabat Prodia tidak perlu membuang waktu lama untuk trial dan error dan tidak perlu khawatir untuk menggunakan produk ataupun treatment yang salah. Karena dengan melakukan pemeriksaan Prodia Skin and Hair Genomic ini, kita dapat melakukan penyesuaian diet, lifestyle, dan juga treatment berdasarkan profil genetik. Baik. Terima kasih dokter sudah bergabung dengan kami. Terima kasih masukannya. Terima kasih para sahabat Prodia yang berperan aktif dalam diskusi siang hari ini. Saya Siska, acara saya kembalikan ke Mbak Ica. Terima kasih dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Dokter Eli. Terima kasih sekali Mbak Siska. Ya, sahabat Prodia, semakin siang semakin menarik ya pastinya ya. Dan masih banyak penanya yang belum dijawab, mohon maaf. Tapi jangan berkecil hati. Tentunya habis menyaksikan tadi mengenai Skin and Hair Genomic, pasti banyak yang mau coba periksa. Nah, saya bisikin nih ya. Jadi Prodia punya aplikasi yang namanya Prodia Mobile. Jadi aplikasi ini sangat bagus sekali. Jadi Prodia Mobile, saya kenalin ya. Ini apa sih kelebihannya kalau kita download Prodia Mobile? Jadi yang satu, kita bisa pilih sendiri tesnya apa aja. Nah, habis itu kita bisa
bayar sesuai bank-bank yang tertera. Kita transfer bisa M-Banking atau transfer di ATM. Itu satu, setelah kita bayar, kita nggak perlu nunggu lama nih, nggak perlu antri lama di Prodia. Nah, enak banget kan, dan aplikasinya sangat mudah digunakan. Nggak kalah sama marketplace lain di luar sana loh. Ya, sahabat Prodia, keuntungan yang lainnya apa nih kalau kita download Prodia Mobile? Jadi, tiap tanggal 1 dan 25, kalau sahabat Prodia pesan online ada diskon 15% untuk all pemeriksaan. Dan selain itu, yang pentingnya lagi nih, hasilnya juga nggak akan bisa hilang. Nah, di samping cari dan pesan, itu ada hasil pemeriksaan. Kadang-kala nih, kalau kita periksa di Prodia, kalau hasilnya di print, suka lupa naruhnya di mana. Ya nggak, sahabat Prodia? Kadang juga kalau dikirim by email, suka kehapuskan. Nah, tapi lewat Prodia Mobile ini, hasil kita nggak akan hilang, tetap tersimpan. Gitu. Nah, untuk informasi lebih lanjut, sahabat Prodia bisa menghubungi di Tania atau yang biasanya kita panggil Tanya Prodia alias Mbak Tania nih di 15830. Nah, kalau enggak, sahabat Prodia bisa menghubungi di Instagramnya juga ada Prodia_lab. Dan Prodia juga melayani home service nih. Jadi yang misalkan nggak ada waktu buat ke Prodia, atau mungkin, aduh kok kayaknya gimana ya, saya mau keluar rumah takut nih. Nah, pakai aja nih layanan kami yang Prodia Mobile tadi, terus bisa kok kita kunjungin ke rumah untuk memanfaatkan layanan home service. Ini, sahabat Prodia bisa menghubungi di Facebook, Twitter, maupun di Instagram kami. Selain itu, Prodia juga menyediakan beberapa pemeriksaan COVID-19. Nah, pasti udah pada tahu kan ya mengenai antibodi, kemudian swab antigen PCR. Nah, yang terbaru, Prodia punya antibodi SARS-CoV-2 kuantitatif. Ini apa sih? Nah, jadi buat sahabat Prodia yang sudah melakukan vaksin dan yang sudah sebagai penyintas nih, untuk mengetahui antibodi di tubuh kita ada berapa, ini cocok banget nih tesnya, antibodi SARS-CoV-2 kuantitatif. Gitu. Ini yang saya sampaikan tadi, setiap tanggal 1 dan 25, sahabat Prodia yang menggunakan aplikasi Prodia Mobile ada diskon 15%. Di samping itu, setiap hari Kamis selama tahun 2021, kita juga ada diskon sebesar 15% juga di setiap hari Kamisnya. Nah, ini untuk sahabat Prodia yang khususnya di Semarang, manfaatkan keringanan biaya 20% untuk semua pemeriksaan pada tanggal 5-11 April. Terus, sahabat Prodia yang di luar Semarang jangan berkecil hati. Manfaatkan Prodia Mobile dengan diskon sebesar 15%. Udah nggak sabar ya ini ya. Nah, lalu untuk pengumuman pemenangnya. Tadi untuk selamat kepada Ibu Ida Sari Dewi dan Ibu Sisilia Dwi dan Ibu Ratih. Ibu berhak mendapatkan voucher vitamin D free. Nah, nanti nunggu konfirmasi dari Prodia ya. Sebelum saya tutup, saya infokan kembali untuk pemeriksaan Skin and Hair Genomic Prodia dengan harga 7 juta rupiah. Itu manfaatnya sangat banyak seperti yang disebutkan tadi. Dan sahabat Prodia bisa manfaatkan diskon 20%. Dari 7 juta tadi belum diskon yang 20%, khusus yang area Semarang ya, dari tanggal 5 sampai 11 April. Nah, untuk yang di luar Prodia, gunakan aplikasi Prodia Mobile ya, untuk dapat diskon 15%. Baik, saatnya saya undur diri. Saya Ica, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan selamat berakhir pekan. Dan sebelumnya, saya boleh minta foto bersama teman-teman sahabat Prodia? Oke. Dan bagi para sahabat Prodia yang beruntung tadi, bisa menghubungi ke nomor, boleh dicatat ya, 0821 34 25 8198. Saya ulangi ya, 0821 34 25
Dan jangan lupa untuk diisikan link kuesionernya ya, sahabat Prodia. Sudah siap? Sini. Bertiga. Cukup, Mbak. Silakan open kamera semua, ibu-ibu, bapak, sahabat Prodia, Bu Bebi. Ya, kelihatan saya. Sini. Saya pakai karena Mbak Mala masuk sini. Silakan Mbak Mala. Terima kasih sekali untuk sahabat Prodia yang masih tetap setia. Kita foto bersama dulu ya. Dokter foto dulu nggih, Dokter. Iya. Yuk, silakan capture Mas Wahid. Tunggu Cik Susi dulu sebentar. Bentar, Cik. Maju gimana? 1, 2. Oke, sudah. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Eli. Baik, terima kasih Dokter Eli. Ya, pamit. Peran yang sangat bagus sekali. Selamat siang ya Dok ya. Ya, sahabat Prodia, terima kasih yang sudah banyak pertanyaan dan mungkin ada yang belum dijawab, mohon berkecil hati. Saya mohon undur diri, saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan selamat berakhir pekan dan selamat siang. Dan sampai bertemu di webinar Prodia berikutnya. Bye-bye.